guys, kali ini kita mau mengadakan perjalanan ya Romo Bondan. Yeah. Ini nanti bersama Romo Bondan, lalu Romo Ari ya. Romo Ari. Nah, kita hari ini mau ke Lawangse. Jadi perjalanan Lawangse itu kan bagus, menipu-nipu. Dan yang jelas hidup itu adalah perjalanan. Ya. Kita pakai apa, Romo? Pakai motor, Motor ini. Nah, ya? ini kita pakai motor sambil Ini Honda, ini Yamaha, ini Yamaha. Gimana, Romo? Kita berangkat? ya kita berangkat. Dari aneka penjuru kita bertemu ke segala penjuru. Kita menuju berkisah langit biru. Bumi yang satu bergerak dengan kalbu. Hidup yang baru. Oke. Jadi perjalanannya berapa? Kita tadi aku sih dari Klaten jam 8 lebih ya. Jam 8 lebih sampai Medari tadi jam 9. Perjalanannya ya lumayan, enggak begitu ramai karena jam 8 sudah masuk kantor semua. Kalau perjalanan ke sini tadi, Ini tadi perjalanannya normal, cuma karena ada hambatan gitu. tadi hari motornya macet lur. Berebet. Karena berbet. Sempat berebet. Nah. Seperti perjalanan hidup saya. Tidak di bengkel gitu tapi Tujuannya itu selalu jelas. Perjalanannya itu ya, perjalanannya berliku-liku. Kalau saya terakhir macet. kesini itu waktu dengan pewarta itu juga trouble karena ban motornya kempes kena paku dan dibawa ke bengkel. Cerita ini di tengah bulan Maria dan kita di mana? Dua Maria Lawangse. Nah, paroki Pelem Duko administratif ya. Penanggulan Masih tanggulan ya induknya ya. Ini diresmikan tahun berapa ya? Ada itu prasastinya. Satu tahun. Tapi saya pernah ke sini live in lah dulu. Live in lalu di kapelnya yang mana ya lupa saya. Agak ke sana kok. Nanti kita pulang ya, Pak. Nah, ketika di kapel itu misalnya kan pagi banget begitu selesai misa langsung ada kabut awan menerpa ini. Wah itu memang kita ada di puncak ini. Ini tadi lumayan ya punya kita ke sini. Memang kalau ke sini itu kendalanya jalannya itu memang ekstrim, maka kalau punya kendaraan harus fit dulu kendaraannya. Ya, Tapi cuaca cerah ya. cuaca sih cerah, ini cerah sekali. yang terakhir di sini tuh FKT. Apa itu? Kesenian tradisional orang wanita Katolik itu di dalam buku. Tapi tahunnya agak Tapi ya sampai sini ya. itu di sekitar situ tuh kayaknya di bagian situ. Oh, berarti Sekulon Progo itu festival Iya. kesenian tradisional. Orang muda. Banyak juga dari paroki-paroki yang Banyak. datang. Ya kalau Kulon Progo semuanya. Komasan Doro Tahun lupa 2000. sebelum pandemi yang jelas. Oh. Ini tadi ada beberapa peziarah ya. Kayaknya bukan dari Indonesia. Bahasa-bahasanya mungkin Filipina kan. Karena itu bulan agak aneh, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan Mandarin juga bukan. Bahasanya bahasa yang asing bagi kita ini. Tapi ya kita bersyukur hari ini sedulur perjalanan ini nostalgia lagi nostalgia lagi ke Lawangse, sekaligus napakila Pak Tilas, Bulan ini pas Maria. bulan Maria. di tepi provinsi ya kita. Ini perbatasan dengan Purworejo. Perbatasan Keuskupan juga. Wah, perbatasan Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Purworejo. Batas-batas itu yang menarik. Kenapa Maria itu selalu menarik? Dua Maria itu selalu menarik. Dan
jadi devosi. Kenapa? Ini tadi contohnya yang datang dari mana. Kenapa berdoa pada Maria itu menarik? Tadi sempat aku tuh berpikir begini, ini aku pakai bahasa aku aja lah. Begini, jadi ya beberapa kali yang ditanyakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, kenapa kok kamu berdoa melalui Maria? Nah, kita mau menjelaskan sebenarnya bukan lewat Maria ya. Sebenarnya loh, kan kita itu minta tolong dalam artinya itu berdoa bersama. Ya, nah, tadi itu aku lihat ada yang menyentuh Patungnya gitu kan, kayaknya mengambil airnya. Kayaknya tuh kayak, waduh, ini melalui patung ini lalu disembah, disujudi, lalu nanti terkabul. Sebenarnya nggak gitu kan. Lalu gimana konsep? Ya kalau kita mau menerangkan yang tidak se-frame, kita memang tidak mudah. Namun kalau dari pengalamanku ya tadi, berdoa bersama Maria. Karena Maria itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang adalah sabda Allah. Kalau aku begitu. Maka kalau orang yang paling dekat itu kan sudah tahu dong. Misalnya Robi, dikasih Robi dan ini, misalnya tuh nunggu aja tunggu, ya kan, suruh belikan apa dibelikan gitu. Tapi gitu. tersesat tak susul. Ya gitu. Makanya kan orang yang lebih dekat itu apa ya, seratenane ya bahasa Jawanya itu. Seratenan. Lebih nyambung lah, karena kita nggak langsung dengan Tuhan Yesus. Mungkin gitu ya, mungkin. Kalau saya biasanya kalau mengajar katekumen ya, saya mengatakan Maria itu punya tempat yang sangat istimewa. Nah itu. Kenapa sangat istimewa? Karena di bawah kaki salib Yesus, ketika Yesus siapa namanya, dihukum mati di kayu salib, mengatakan pada ini masuk dalam 7 sabda terakhir ya, 7 sabda terakhir. Jadi ketika Yesus memasrahkan Bunda Maria itu kepada murid-muridnya, ketika Yesus mengatakan ini ibumu, ini anakmu. Biasanya saya mulai dari situ. Jadi kalau kita berdoa kepada Maria itu sebenarnya bukan berdoa, menurut saya. Iya. Tidak seperti kalau kita dengan Tuhan Allah menyembah Dengan Yesus itu menyembah, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dengan Maria itu dengan ibu. Dengan ibu itu kan ngobrol, berbincang-bincang, karena kita semua yang percaya pada Yesus Kristus itu jadi anak Maria ini saat Yesus di atas kayu salib. Dan waktu di kayu salib mau meninggal kok pasrah-pasrahan itu pasti itu kan bukan iseng gitu ya. Itu kan bukan iseng, itu pasti sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan Yesus supaya anak murid-muridnya itu menjadi anak Maria. Nah, maka kita kalau dengan Maria itu, kalau saya ya konsepnya ngobrol kan, seperti dengan ibu kita. Artinya kita di dunia semua murid Kristus itu punya orang tua yang bisa diandalkan. Dan di Jawa ini ya terutama ya, itu sangat populer ya di KS lah pokoknya. Dan itu ya pengalaman mengenal ini kan juga dari dari sejarah. Kalau yang lengkap dekat kan keluarga ya. Saya ingat kalau mama saya itu ya wong desa itu kan, itu kan doanya simpel-simpel gitu. Mesti orang doa anyar-anyar lah, ambok doa update ya sedikit lah. Hafalan banyak. Hafalan dah. Doanya ya main rosario dan tiap hari. Pernah saya tanya, saya membayangkan apa kita di seminari itu loh, seminari di belakang kita sembahyang ke apa sembahyang rosario. Beda dengan bapak saya. Waduh, sembahyang ke, saya sembahyang lah. Tak sembahyang ke apa bukan rosario. Buku-buku ada bakti gitu apa kuwi. Sing Jawa ya, Pak. Itu Batu Bandono. Batu Bandono. Semua dibaca.
pribadi semua. Padahal kita doa mau pacar barang. Harus dibocok gitu. itu tetap diwaca. Iya, Pak. Tapi memang tradisi kok ya. Iya. Tapi memang begini ya, doa itu ora perkara kalimat-kalimat dan sebagainya menurut saya. Kadang-kala di Katolik banyak hafalan kadang-kala kan tinggal dia mengatakan. Tapi menurut saya doa itu kayak sinyal itu. Jadi HP itu kan punya perangkat sinyal. Nah, Kalau di daerah pedesaan itu sulit sinyal. Jadi perangkatnya sulit, tapi berdoa itu berarti terhubung antara HP-nya dengan sinyal. Connect gitu. Connect. Jadi Transaksi. connect itu mau bicaranya seperti apapun, tetap yang penting connect-nya itu. Maka doa itu memang saat Frekuensi ya. Santo Paulus mengatakan kita berdoa dengan roh yang berkatakan itu. Ajarilah kami. tapi orang Jawa itu memang punya tradisi. Ya. Biasanya tempat-tempat jarang itu juga masih yang ini apa Semedi ya untuk bertapa gitu, Bertapa. berdoa. Hening lah. Maka di KS lumayan banyak buat saya ya. Makin banyak. Saya nggak tahu di tempat lain di luar negeri ada nggak kecuali di Pulau Kobe, lalu di Ya. Korea juga ada ya. Korea. Kalau ada. di Jawa ini memang banyak Banyak. sekali. Dan selalu ini tadi di sana ada tempat itu nanti dikatakan tempat semedi. Jadi ada dua Gua. masuk bagian yang loro nanti dilihat di videonya ya. Sentong. Memang orang Jawa juga mengenal Intim ya? itu ya. Karena ada sentong tuh kalau di rumah Sentong itu apa? Mungkin kalau yang belum Sentong itu ruang yang terdalam. itu tidak dihuni siapa-siapa kan. ya, hanya untuk doa atau untuk keluarga. Biasanya juga untuk nyimpan ya. Kayak sentong loh. Artinya Yang nyimpan intim, yang intim. kehidupan gitu loh, nyimpan kehidupan. Kehidupan dan Ya, yang loh. intim-intim. Yang pokok-pokok. Jadi mengapa kita mengatakan intim ya, relasi itu intimasi tuh. Jadi Tapi sekarang udah jarang orang punya sentong. ya Sama seperti kita yang jarang Saiki- memberi sentong pada diri kita. oke teras kafe itu Wah. buka Oh. buka ya dah ya dah Ini zamannya orang pakai teras. pakai teras sekarang Tidak ada ruang privat itu. buka gitu kan di digital ya teras kafe itu Semua teras. Ya, semoga dengan begitu tetap ada kemendalaman. Nah, gitu. Tetap ada sentong ya. Iya. Nah itu rumah kita itu seringkali banyak medsosnya. Rumah maksud diri kita itu habis untuk medsos untuk Tapi yang kayak gini Ini ini yang Romo, saya itu heran loh. Tapi ini kita bicara soal tempat daerah ya. Anak-anak muda sekarang itu keren. Ada yang bilang kalau kamu mau curhat di Jogja ya, itu di Candi Hati Guru Gandura. Itu Ya. udah populer, udah viral itu. Maksudnya curhat sama Tuhan, curhat sama diri sendiri. Lalu ada yang kedua Maria untuk apa ya menguatkan hubungan dengan pacarnya. Curhat ya. Nah, maksudnya kalau ini yang ke apa ya berdoa kepada Tuhan memang untuk Bersama-sama memohon, dengan- itu loh. Artinya tuh bahwa lalu ada ketergeraan orang-orang muda itu juga memang kembali pada diri sendiri melalui tempat-tempat itu dan juga kembali pada Tuhan. Itu udah populer, viral ini. populer ya. Iya. Jadi ganjuran itu sendiri sudah luar biasa. Maka kita mengenalkan yang lain. Di Jogja Yo ganjuran kan semacam ikonnya Dow Suparagdo Semarang. dan Jogja. Bahkan ketika Monsinyur sedang evakuasi kemarin dia menayangkan foto-fotonya ganjuran itu memang ikon ya, ikon. Itu salah satu tempat sih. Ini juga di Jogja juga dan di Gua Maria Lawang. Kulon Progo. Lawang sih itu apa artinya? Romawi. Nah, itu pintu kasih. Iya. Itu Pintu pakai sih ya. Ya, iya. di tempat saya itu sering sih. Margani Tempat tempat saya saya. itu tempat kemarin bayar tuh. Kasih tapi Jadi. ada jangan ada hubungannya juga ya. Kalau kita menilik pada perjumpaan Gabriel Ya. itu menarik loh. Gabriel itu tidak ngomong hai engkau Maria loh. Hai Kekasih engkau Allah kekasih Allah kan Hmm. oh yang dikaruniai yang dikaruniai.
Jadi nama pertama untuk kita itu bukan Bondan, bukan Arif, bukan Budi loh. Tapi yang dikasih. yang dikasih. Betul. Saya pernah retret bersama dengan Romo Kulman waktu itu, retret agung, dan Romo Kulman mengatakan terjemahan bahasa Jawa itu lebih bagus daripada terjemahan Indonesianya ketika Gabriel menyapa Maria. Ya, engkau yang dikasih. Kalau di Salam Maria kita mengatakan Salam Maria penuh rahmat. Penuh rahmat itu diterjemahkan dengan bagus dalam bahasa Jawa yang kita berdoa itu sembah bekti kawula Dei Maria kekasih Allah. Kekasih Allah itu lebih pas terjemahannya menurut Romo Kulman itu waktu itu, Romo Kulmanesi. Jadi Bukan penuh kekasih rahmat ya. memang sih itu Masing-masing ya. temanya. Sing, Kalau Maria Jasin Ningsih, Sri Ningsih, mana lagi? apa namanya, Marganing sih, jalan kasih. Iya, Marganing. Ya sebenarnya kan kalau kita mau berpikir secara logika kan sabda Allah itu hadir dilahirkan melalui ya gitu. Nah, gitu. Walaupun bukan tercipta, kalau teologi itu yang Maria tercipta, tapi Yesus kan enggak tercipta. Yesus itu ada Awal dari awal, dari kekal sampai kekal. Dan dalam doa kalau saya sendiri ya selalu menempatkan dalam sih itu ya kasih, karena bukan pengennya itu kan tidak segalanya juga terkabul ya, tapi kan menurut saya ketika ngomong kasih itu kan langitnya luas, kedalaman, bari itu, jadi apapun bisa ditampung. Makanya saya pernah punya pengalaman pas starter itu. Oh, waktu starter ya. Pas hujan terakhir itu wah sinau mumpung lah yo piye ya, tetap ada rasa takut mungkin dia sok ciri barang ora liya gitu Ya kayak mau kayak tadi iya maksudnya. Aku nek ndak bisa naik ke sini gimana coba? Tapi yakin aja banyak yang nolong. ya betul. Dan waktu itu terus itu buan terus dengan strategi ya pas kita itu Rapotri. strategi ya kan jadi pakai motormu Kemana? hitung Kemana? Ke Jatiningsih. Bawah. jadi sih Lalu doa bersama, doa dewe-dewe belajar bersama. belajar bersama, doa bersama. Doa saya, ya, doa saya itu ya mungkin ya udah banyak gitu ya. Jadi yang pertama itu tentu Berhasil. berhasil, enggak berhasil semuanya. Saya bilang berhasil semuanya, Ya, dua-duanya semuanya. semuanya. Tapi lalu terbersit. Iya. Dan aku lulus, masa orang lulus ini lalu saya bilang Itu Bunda Maria kalau saya tidak lulus saya minta maaf. Nah, saya pikir-pikir Bunda Maria aku tidak milih dewe toh. Saya bilang teman saya Flutter Trinity. Itu setelah Tapi lulus selesai, semua. setelah selesai lalu dia tak omongin tak dua saya. Wah, asem. Tapi lulus semua. Tapi iya memang sebenarnya kalau kita bicara keselamatan, ya toh, kalau kita bicara keselamatan itu bukan kok cita-cita yang dicapai lalu aku harus punya duit banyak, aku harus punya harta banyak. Paling dirindukan oleh manusia itu kan kalau dulu pelajaran sakramen teologi itu kebersamaannya dengan Allah, kebersamaan dengan Tuhan Allah itu lebih. Jadi kebersamaan dengan orang lain, dengan Tuhan Allah itu sebenarnya kebahagiaan sejati kita. Maka kalau di liturgi kan kita mengatakan Tuhan bersamamu. Relasional. Ya. Kebahagiaan sejati itu ketika ada kebersamaan dengan apa namanya, nah, maka nek gagal ya bersama gitu. Ini Romo Bunda, jadi mah aku terbersit. Ini sebenarnya bisa untuk menerangkan Trinitas, tapi ya udah usah bilang. lain kali. Karena sebenarnya bukan jumlah, tapi itu tadi gitu. Kalau Kebersamaan, Nah, Pak. Bersama jadi bukan dengan jumlah. jadi kerinduan manusia itu memang kebersamaan. Mengalami sebagai makhluk sosial tapi juga individu itu pengen mengalami kebersamaan. Relasional. Kebahagiaannya, maka kalau kita mengatakan di liturgi kita kan semua begitu, Tuhan beserta kita, Tuhan bersamamu kan. Apa dulu namanya ekonomi? Nah, Nah, ya, maka itulah aku gagal tidak apa-apa, minta Ya, berhasil tapi gagal tidak apa-apa asal ada temannya. Ya. Itu sebenarnya doa yang licik ya. Tapi karena
keluasan Bunda Maria ya dia luas, Ya. luas. Ya, Dia diterima saja. dan Apapun akhirnya lulus toh. Lulus. Malah saya yang hampir tidak lulus. Lulus. Ya, itu sekelumit ya kita hanya ngobrol soal Bunda Maria. Nanti nama channelnya kan Sedulur Perjalanan, kan ya? Ya. Sedulur Perjalanan. Itu ya Lur. Sambil napak tilas, ya semoga bisa berbagi. Oh ini di mana? Ini cerita apa? Karena Sambil gini ini kan sambil mengingat-ingat pengalaman ya. ya, tempat-tempat indah di Jogja. Oh. Di Jogja dulu lah. Oh, di Jogja dulu. Nanti kalau ada Kalau ada kesempatan rezeki, bisa keliling Indonesia, siapa tahu. ada rezeki. Jadi pakai motor gitu kan. Jadi kita pakai motor. Tapi memang bagus loh napak tilas sejarah kekristenan Katolik di Indonesia. Keren, keren. Naik motor, keliling. Nah, perjalanan tuh yang menarik kan kita perjalanannya. Ya, Perjalanan tuh tadi di jalan waktu motornya Romo Ari itu berebet masuk ke bengkel, harus balik lagi ke bengkel. Romo Budi itu bilang begini, tujuannya cetok. Saya kira cetok perjalanan gitu. Jadi tujuan hidup manusia apa ya cetok. ya. Semua tujuan itu jelas. Memang perjalanannya ini yang Mengarunginya itu ya. mengarunginya. Bahkan Romo Ari tadi mengatakan, aku ini tekan nomor lain. Udah berat banget ya motornya itu. Akhirnya ke bengkel, nggak lama ya, kok bisa itu. Mungkin karena aku juga nggak ngerti banyak mesin. Ya memang ya kita nanti namai channelnya ini karena dia tadi tersesat. Jelas mana? Yakin nggak? Iya, Yakin. sebulannya. Ya, oke ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ini dulu ya, mungkin kalau ada yang mau mengusulkan tempat-tempat yang bagus yang bisa kita kunjungi, lalu kita bisa ngobrol di sana. Wah, ini masukan nanti tolong dimasukkan di dalam kolom komentar atau di mana, terserah monggo. Ini diupload di Komsos UPP Komsos. Nah, tapi channelnya Komsos Komsos Tapi udah pada kenal toh. Aku Romo Ari. saya Romo Budi. Budi. Saya Romo Bundan. Ya. Oke. Tugasnya di mana? Biar nanti Aku saat ini di Paroki Samaritan Negari Sleman. DIY. Saya di unit pengembangan pastoral komunikasi Kuspanasi Semarang. Tinggalnya di Prenggulung. saya di Paroki Dalem di dekat Gua Maria Sriningsih. Nah, itu Gua Maria Sriningsih itu bagian dari Paroki Dalem. Saya Romo Bundan. Romo-romo yang lain boleh gabung. Boleh gabung Romo. Yang lain boleh gabung. Tapi paling tidak supaya ya jalan-jalannya itu tidak hanya sekedar jalan-jalan gitu. Nah, ya kalau ngobrol-ngobrol. Ada cerita, ya kan? Ada nostalgia, lalu ada mungkin kita bisa berbagi juga ya. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai jumpa. Salame sedulur perjalanan. Salam sedulur perjalanan. Bagai pelangi semua terjadi.